Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai SIMAK UI tahun 2020 di bagian matematika dasar ya. Kita akan melaju ke soal nomor 17. Jadi di soal 17 sampai 20 sampai soal terakhir ini pilihannya bukan pilihan tapi sebuah pernyataan di mana yang terakhir yang implikasinya itu disajikan seperti nomor-nomor ini gitu, 1 2 3 4. Jadi diperiksa satu-satu apakah benar atau salah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan setahu saya ya, kalau soal-soal seperti ini kalau di SBMPTN 1 2 3 4 dikasih pernyataan 1 2 3 4, nanti di jawabannya adalah apakah 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar, 1 2 3 benar atau tidak, atau 4 benar gitu ya. Oke, di sini saya bacakan dulu ya. Jika log fx plus log gy sama dengan log 1 plus z dan z sama dengan x plus xy plus y, maka 1 2 3 4 pernyataan berikut ini mana yang benar ya. Oke, yang pertama dari pernyataan ini log fx plus log gy, ingat kali teman-teman ya, sifat dari logaritma kalau misalkan logaritmanya dijumlahkan maka dalamnya atau numerusnya kita kalikan gitu ya. Jadi yang fx dan g nya kita kalikan. Jadi kalau kita jumlahkan logaritmanya ini akan menjadi log fx kali gy ya, sama dengan log 1 plus z. Nah ini z nya adalah ini ya, diketahui z nya adalah x plus xy plus y ya. Jadi sama dengan log 1 ditambah masukin z nya yang ini ya, yang di sini x plus xy plus y ya. Nah sekarang teman-teman perhatikan ya, yang di sini di bagian dalam kurung ini 1 ditambah x ditambah xy ditambah y. Teman-teman bisa coba untuk faktorkan sendiri pakai cara trial and error ya, coba-coba gitu. Yang mana sih yang paling cocok untuk pemfaktorannya. Mungkin kan faktor itu sering kita bisa simbolkan sebagai perkalian ya, perkalian dua unsur misalkan. Jadi makanya kita bisa tulis di awal untuk mencari faktor kurung bukanya itu 2 gini ya. Ini supaya nanti kita ketahuan mana faktornya gitu ya. Nah di sini ada 1. Nah teman-teman coba untuk trial and error ya. Kalau di sini 1 berarti ya kemungkinan di sini 1, di sini 1. Kan 1 kali 1 kan 1. Jadi ini memenuhi ya. Ini udah. Nah, di sini ada x, teman-teman. Kalau ada x, berarti di sini dihubungkan ke sini, teman-teman ya. Di ini dihubungkan ke sini. Sehingga kalau misalkan di sini ada x, di sini harus x plus x ya. Jadi 1 kali x ini memenuhi ya. 1 lagi, 2 lagi maksudnya. Di sini ada y, teman-teman ya. Ini ada y. Nah, berarti karena ada y, di sini juga harus ada y. Karena apa? Karena ini bebas ya teman-teman, mau ini dibalik juga gak apa-apa. 1 dikali x atau y dikali 1 adalah y, memenuhi ya. Dan terakhir adalah y dikali x sama dengan x ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang memenuhi semua yang ada di dalam kurung ini ya. Jadi log 1 ditambah y ya, sesuaikan dengan yang ini, dikali 1 ditambah x ya. Nah sekarang teman-teman sesuaikan, ini kan karena dua buah fungsi ini
bisa bersifat komutatif, kita bisa balik teman-teman ya. Jadi log GY dikali fx gitu ya, x. Nah, kita bisa menghilangkan lognya ya secara singkat gitu ya penjelasannya, sehingga ini jadi GY dikali fx sama dengan 1 plus y dikali 1 plus x ya. Nah, teman-teman coba lihat kesesuaiannya ya. Untuk yang mengandung y atau GY sesuaikan dengan yang ini. Untuk yang mengandung x berarti sesuaikan dengan yang 1 plus x ini. Maka kita bisa simpulkan, sebenarnya ini untuk hipotesis ya, kesimpulan sementara. Jadi makna dari sini tuh banyak banget. Bisa jadi ada faktor lain yang bisa membuat ini berbeda gitu ya. Tapi mungkin kita akan sesuaikan dengan pernyataan yang ada di soalnya gitu ya. Di sini kan 1 plus y dan 1 plus x-nya ada. Berarti di sini GY-nya itu sama dengan 1 plus y dan GX-nya adalah 1 plus x ya. Nah, maaf, ini harusnya fx ya. Ini fx, ini fx. Nah, oke. GY-nya 1 plus y, fx-nya 1 per x. Berarti benar ya. Ini benar, ini benar. Nah, yang ketiga, komposisi FGY sama dengan 3 plus y. Oke, kita tulis dulu ya. Komposisi dari G, Y. Mungkin teman-teman udah mengenal juga ya tentang fungsi komposisi gitu. Jadi intinya fungsi komposisi itu secara singkat gitu ya, saya akan menjelaskannya secara sederhana. F bundaran G X misalkan ya. Jadi ini tuh sama aja kayak si input dari F-nya adalah Gx gitu ya. Jadi ada fungsi dalam fungsi gitu teman-teman ya. Kan biasanya itu adalah variabel biasa kayak fx atau ya fx, fy. Ini kan dalamnya cuman variabel biasa. Nah, di sini variabelnya adalah sebuah fungsi juga. Nah, ini komposisi ya, dinamakan komposisi. Oke, nah berarti ini apa artinya? Ya, yang paling kanan biasanya adalah yang menjadi parameter atau menjadi input gitu ya dari sebelah kirinya. Jadi ini sama artinya dengan F bundaran yang ini kita pisahkan ya, karena kan tadi kita tahu bahwa F OG Y itu kan sama dengan F inputnya adalah GY kan ya, makanya kita bisa tulis ini adalah F inputnya adalah GY ya. Oke. Nah, ini kita masukin lagi bundarannya, maka ini akan menjadi F G Y dan ya ini ya kurung-kurungnya ya. Nah, teman-teman ingat GY itu adalah tadi di yang udah kita jawab, GY-nya adalah ini 1 plus Y ya, 1 plus Y GY-nya. Maka kita bisa substitusikan parameternya atau inputnya menjadi 1 plus Y ya. Oke. Sip. Nah ya. Nah, di sini fx-nya adalah sesuatu fungsi yang berbentuk 1 plus x ya. 1 plus x. Nah, x-nya ini kan berdasarkan input yang diberikan di sini kan ya. Makanya kalau ini f dalamnya adalah 1 plus y, maka kita bisa mengubah x ini menjadi 1 per y ya. Jadi ini f 1 bukan 1 per y tapi 1 plus y ya. 1 plus y sama dengan, sesuaikan dengan yang ini, x-nya yang diganti ya, bukan satunya tetap karena dia bukan variabel.
1 ditambah, saya kurungin ya, 1 plus Y. Nah ini kan sama ya, ini 1 plus Y, ini 1 plus Y, ini X gitu ya. Maka ini kalau kita jumlahin 1 tambah 1 2, berarti 2 plus Y ya. Berarti F1 tambah X adalah 2 tambah Y ya. Jadi F2 ditambah Y. Nah sekarang teman-teman masukin Fx tadi yang 1 plus Y ini, ganti variabelnya, inputnya menjadi 2 plus Y gitu ya. Jadi ini F2 plus Y yang diganti variabelnya ya, X nya ya, berarti 1 plus 2 plus Y ya. Jadi ini 1 tambah 2 3 plus Y. Oke, berarti jawabannya adalah 3 plus Y ya. Jadi apakah ada 3 plus Y? Ya, ini ada ya. Nah, untuk nomor 4 coba teman-teman kerjain. Kan di sini F dan G-nya itu sama-sama bentuknya itu 1 plus variabel ya. Fx sama dengan 1 plus X, G-nya sama dengan 1 plus Y, jadi sama-sama berbentuk bentuk yang sama gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan komposisinya dibalik ini, maka hasilnya harusnya sama ya, tapi dengan variabel atau input yang sesuai dengan soal gitu ya. Nah, coba teman-teman untuk mencoba untuk yang nomor 4 apakah sama, dan saya pastikan itu sama ya. Ya mungkin untuk teman-teman untuk video kali ini, apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.